Kalau teman-teman jalan-jalan, biasanya di mana-mana kita bisa menemukan kios yang berjualan minuman kekinian. Entah itu minuman boba, jus, teh, kopi, dan sebagainya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuka usaha minuman kekinian, berapa perkiraan modalnya, dan kira-kira berapa persen margin keuntungannya. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Nggak tahu kenapa, minuman kekinian itu cukup diminati di Indonesia. Bahkan di masa pandemi dan perekonomian seperti sekarang, minuman kekinian tanpa disangka tetap menjadi salah satu dari top 10 menu terlaris baik di GrabFood maupun di GoFood. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih positifnya jualan minuman kekinian. Dari segi bisnis, usaha minuman kekinian itu termasuk yang marginnya cukup besar, bisa sampai 75-80%. Apalagi kalau tipe minuman yang kalian jual itu tidak banyak menggunakan bahan-bahan segar yang cepat basi. Tapi kalau kalian jualnya jus buah segar pakai buah beneran, ini marginnya akan lebih kecil, mungkin sekitar 50-60%. Selain itu, kelebihan berjualan minuman kekinian ini adalah cara pembuatannya relatif mudah. Jadinya tidak sulit untuk melatih karyawan baru karena asal takarannya persis sama, rasa minuman bisa dipertahankan konsistensinya. Biaya sewa minuman pun bisa dihemat dengan menyewa lapak yang kecil aja, karena kalau hanya jual minuman, biasanya pembeli tidak berkeberatan untuk takeaway atau untuk beli lewat platform delivery online saja. Jadinya kalian tidak harus menyediakan meja dan tempat duduk. Bahkan jualan di depan rumah pun juga bisa. Tapi secara objektif, saya bahas juga ya kekurangannya. Kekurangan dari usaha minuman kekinian menurut saya adalah karena bergantung dengan tren, maka kalau selera pasar bergeser atau ada tipe minuman lain yang lebih ngetren, maka usaha kalian bisa ikutan sepi, kecuali kalau kalian bisa mengikuti perkembangan zaman. Saran saya, kalau kalian ingin mencoba usaha seperti ini, baiknya sudah menggunakan asumsi bahwa bisnisnya hanya akan bisa bertahan sekitar 2-3 tahun. Ya, syukur-syukur kalau bisa lebih lama dari itu, tapi untuk hitung-hitungan bisnisnya, baiknya menggunakan asumsi terburuk. Setelah 3 tahun, bukan berarti bisnis kalian harus tutup. Bisa jadi bisnisnya hanya perlu berevolusi untuk menjual jenis minuman yang agak berbeda dan mungkin brandingnya juga perlu diperbaharui. Sekarang, gimana caranya untuk mulai berjualan minuman kekinian? Untuk berjualan minuman biasanya ada 2 rute. Rute pertama adalah franchise dan rute yang kedua adalah membangun brand sendiri. Masing-masing tentunya memiliki plus dan minusnya sendiri. Kalau franchise, kelebihannya brandnya sudah punya nama, menu dan resepnya sudah dibikinin, logonya juga sudah ada. Jadi intinya, asal punya uang, sudah bisa jalan bisnisnya. Tapi kalau franchise, kekurangannya adalah kita harus bayar di depan ke yang punya franchise, dan tergantung perjanjiannya, kita bisa jadi juga harus membayar sekian persen pemasukan per bulannya. Kekurangan lainnya adalah menu dan harga jualnya sudah dipatok. Sistem franchise ini cocok untuk yang punya uang tapi tidak mau ribet berinovasi. Sedangkan rute kedua adalah dengan membangun brand sendiri. Cara ini relatif lebih cocok untuk yang budgetnya terbatas, karena kalau brand sendiri, segalanya bisa diatur tergantung budget, mulai dari lokasi, menu, kemasan, dan sebagainya, dan kalian tidak perlu mengikuti pakemnya orang lain. Tapi kekurangannya akan butuh tenaga lebih besar untuk marketing, karena kalau mulainya dari nol, maka tidak akan ada banyak orang yang tahu tentang bisnis kalian. Selanjutnya, kalian perlu menentukan target market atau pangsa pasar yang kalian incar. Apakah golongan menengah ke atas, menengah ke bawah, mahasiswa, anak sekolah, atau siapa nih? Kenapa ini penting?
karena ini akan menentukan harga jualnya di range berapa. Dan harga jual ini tentunya akan berdampak ke bahan-bahan yang akan kita gunakan, packagingnya seperti apa, ukuran proporsinya, dan sebagainya. Kalau sudah menentukan target pasarnya, maka selanjutnya teman-teman perlu mencari lokasi yang strategis untuk berjualan. Kalau target pasarnya mahasiswa, berarti ya cari tempat yang dekat universitas atau yang banyak kos-kosannya. Tapi kalau targetnya menengah ke atas, maka bisa coba sewa tempat di mall. Tapi tentunya harganya juga akan lebih mahal, mungkin sekitar 20-50 jutaan per tahun, tergantung lokasinya di mana, dan biaya itu belum termasuk biaya renovasi ya. Atau kalau kalian mau jualannya di depan rumah aja, bisa juga. Tapi itu berarti jualan online-nya harus sangat rajin. Karena kalau kalian hanya mengandalkan tetangga yang beli, biasanya tidak bisa laku banyak terus-terusan. Kalau mau jualan di tempat yang rame tapi tidak ada budget untuk sewa di mall, salah satu alternatif yang bisa teman-teman coba adalah dengan menyewa parkiran di depan minimarket, di depan swalayan, atau di depan ruko. Biasanya tempat-tempat seperti ini harga sewanya lebih bersahabat, yaitu sekitar 5-15 juta per tahunnya. Kalau kalian mau pakai pegawai yang jagain kiosnya, gajinya akan tergantung daerahnya. Tapi bisa diasumsikan sekitar 1-1,5 juta per bulan. Tapi lagi-lagi ini tergantung kotanya di mana ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah packaging. Terutama kalau minuman kan gampang tumpah tuh. Jadi harus dipikirin mulai dari gelas, sedotan, sampai labelnya. Nah, label ini penting karena akan menjadi identitas barang yang kalian jual. Kalau kalian nggak punya budget untuk bikin gelas yang custom, cara yang murah adalah dengan mencetak stiker, terus ditempel di gelas plastik yang belinya lusinan. Selain nama usahanya, jangan lupa juga tuliskan alamat sosial media kamu supaya kalau ada yang mau beli, mereka tahu belinya di mana. Untuk jenis gelas, pilihlah yang bagus dan tebal supaya tidak mudah rusak. Kalau mau yang murah, bisa beli tipe gelas yang punya tutup plastik. Tapi jenis ini akan mudah tumpah, terutama kalau nutupnya rapet atau posisinya miring. Jadinya ini tidak cocok untuk dijual lewat platform food delivery online. Yang lebih tahan banting adalah kalau teman-teman menjual menggunakan kemasan botol yang tutupnya bisa diulir, atau beli alat yang bisa ngesil tutup cupnya. Itu akan terlihat lebih profesional. Biaya total yang dibutuhkan untuk gelas plastik per 100 piece-nya adalah sekitar 50.000. Sedangkan harga sedotan per 100 piece-nya kira-kira 30.000. Untuk tutup cup atau plastik lid sealer, harganya sekitar Rp25.000 untuk 100 piece. Jadi kalau di total, biaya operasional untuk perlengkapan minuman per 100 piece-nya adalah Rp105.000. Peralatan lain yang biasanya dibutuhkan untuk jualan minuman itu misalnya blender dan juga kulkas. Kalau blender biasanya sekitar 250.000-an juga bisa dapat yang baru. Tapi tergantung menu yang kalian jual ya, karena belum tentu butuh blender. Kemudian kalau kulkas yang 2 pintu itu biayanya sekitar 3,5 jutaan. Memang agak lumayan, tapi ini penting sih kalau kalian jualan minuman dingin. Pikirkan juga peralatan lain seperti sendok takar, mangkuk, cetakan es, dan sebagainya. Selain itu, butuh juga meja untuk jualan, spanduk, atau poster sederhana, dan sebagainya. Totalnya mungkin sekitar 1,5 jutaan kali ya. Selain itu, tentunya jangan lupa juga untuk menyiapkan bahan baku untuk jualan, seperti susu, air, es, teh, buah, dan sebagainya. Ini tentu tergantung menu yang kalian jual. Kalau mau yang murah meriah itu biasanya dengan menggunakan bahan-bahan yang instan, seperti kopi instan, susu UHT yang kotakan, bubuk green tea instan, bubuk perasa jeruk instan, dan sebagainya. Itu akan lebih murah dan lebih tahan lama kalau dibandingkan dengan menggunakan buah-buahan segar. Untuk bahan-bahan, asumsikan sekitar 1,5 juta per bulannya.
Untuk menu, kalian bisa intip dagangan apa yang laku di kiosnya orang lain. Untuk resep, kalian bisa cari di YouTube dan coba-coba sendiri di rumah. Tapi ketika merancang menu, jangan hanya memikirkan keuntungan saja, tapi juga harus memikirkan rasa dan apakah kira-kira ada yang mau beli. Maksud saya gini, kalau mau untung banyak, ya berarti banyakin es dan air kan? Tapi kalau kalian jadi pembelinya, mau nggak beli? Mungkin cuma sekali beli terus nggak balik lagi kali ya. Tapi kalau kalian membuat produk berkualitas yang memang enak, misalnya pakai susu murni, terus pakai es tapi secukupnya, dan rasanya enak, harganya masuk akal, maka akan lebih besar kemungkinan yang beli itu menjadi pelanggan. Meskipun dari segi keuntungan mungkin margin kita tidak sebesar kalau air dan esnya dibanyakin. Nanti kalau bisnisnya sudah jalan, jangan lupa tiap bulan dianalisa produk mana yang populer dan mana yang tidak. Kemudian fokus untuk menjual produk-produk yang laris dan inovasi produk yang mirip-mirip dengan apa yang laris. Usahakan juga tiap bulan ada menu khusus yang hanya tersedia di waktu terbatas, supaya pelanggan merasa ada yang baru terus dan tergoda untuk mencoba. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!